rupi wa kullu man lam yantakid lam yantafi pamisalul manana ayu jirona minari mudafan ujurona wa yakuna nafi ambi ini manitana fi wa pamihi kalamuhum labdun pedin kasafin wasmun wa filun summa harpunil kalam. Fakum wa qadwajin jajai dan irtaqo pal ismu bitan wili wal hobbi urib maupun bi qadwasin wata itani sima atas kiri wata pa'al mutlakon kajitali alamah irabun kagiru airil kalit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu kita ada bersama dengan bacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan doa kita dengan rahasianya sirnya surat Al-Fatihah, mudah-mudahan hati kita semuanya menjadi terbuka, kemudian dapat kemudahan dalam mempelajari semua ilmu ya. Kemudian guru-guru kita semuanya dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya singkat lancar, yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan jalan kemudahan, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Kemudian apa yang menjadi cita-cita kalian semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliqadai hajatina wa hajatikum min haji dunya wal akhirah bijayil Qur'an wa bijaya bika nabika salam bi karomatil aliyah wal ulama amin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa'a wa tadzakkura
wa tadhkira wal ibadata wal istifadata wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dilalata alal khairi ibtigo'a wajhillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya berniat belajar dan mengajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat, mengingat dan mengingatkan, memberi faedah dan mengambil faedah, menganjurkan berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, menyeru kepada petunjuk dan menunjukkan pada kebaikan, demi mengharapkan ridho, pahala dan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pertemuan hari ini adalah pertemuan yang ke 12 dan 13 ya. Bunyi nadom baitnya bagian wan tafaat ajilatun bi ilmiha ma tarahu min latifin hajmiha. Nadom tuha nadman badi an muqtadi bil asli fi takribihi lil mubtadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wan tafaat. Waw di sini adalah waw huruf atop menyambungkan dari sebelumnya, nadoman sebelumnya. Wan tafaat lan wis ngalap manfaat. Wan tafaat lan wis ngalap manfaat. Salah satu ciri dari kalimat fi'il adalah bisa kemasukan huruf ta. Ya, wan tafaat setelah huruf ain ada huruf ta. Itu berarti lafadz intafa itu adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Cirinya fi'il madi apa? Dibaca lam patah lam fi'ilnya. Intafa'a doroba ba nasoro ro alima ma, itu fi'il madi berarti. Maka dikasih tanda huruf ta di situ adalah menunjukkan kalimat di situ adalah kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il madi. Wan tafaat lan wis ngalap manfaat sopo aji latun wong akeh. Sopo aji latun. Wan tafaat lan wis ngalap manfaat sopo aji latun wong kang agung. Ya, sopo aji latun wong kang agung. Oleh ngalap manfaat mau bi ilmiha kelawan ilmu nekarosah. Bi ilmiha kelawan ilmu nekarosah. Setiap fi'il pasti butuh fa'il. Fa'ilnya itu ajilatun. Lafadz ajilatun menjadi fa'il daripada kalimat wan tafaat. Wan tafaat wis ngalap manfaat sapa ajilatun wong kang agung. Oleh ngalap manfaat huruf ba di situ huruf JR punya ta'aluk. Oleh ngalap manfaat mau bi ilmiha kelawan ilmu nekarosah. Terdiri dari unsur mudhof idhofah. Mudhofnya ilmi
haknya mudhof ilaih gitu ya. Lamun mudhof ilaih berarti di situ dibaca JR. Lah kalau hak adalah domir berarti mahalnya dibaca JR gitu ya. Bi ilmiha kelawan ilmu nekarosa. Ma sertane ma'ama sertane perkara. Maknya di situ mak mausul. Mausul itu tidak hanya alladzi, allati, alladzani, alladina, tidak. Mak di sini juga harus mak mausul. Ngalap mak bi ilmiha kelawan ilmu nekarosa ma sertane barang perkara sesuatu. Silahema taro kang ningali sapa sira. Taro kang ningali sapa sira hu ing ma. Jumlah lafadz taro adalah disebut dengan silah. Silah itulah kalimat atau lafadz yang jatuh setelah isim mausul. Tarahu kang ningali sapa sirahu ing ma. Hu ing ma. Apa isinya ma itu? Ma isinya situ min latifin saking barang kang halus. Min latifin saking barang kang halus. Min latifin saking barang kang halus tipis ya. Min latifin hajmiha didapatkan lagi di jumlah didapatkan lagi. Min latifin saking barang kang tipis halus lembut. Hajmiha bentuke. Min latifi hajmiha saking bentuke karosa. Jadi amriti itu adalah merupakan ringkasan penjelasan ilmu nahwu yang disebut dengan karosa. Ari karosa teh catatan kecil. Nah bentuknya itu leutik gitu, halus, lembut bentuknya itu. Kemudian nadom tu kang wis nganggit nadoman sapa ingsun. Nadom tu kang wis nganggit nadoman anu geus nyieun karangan saha kuring. Nadom tu kang wis nganggit karangan sapa ingsun ha ing karosa. Oleh nadoman maud nadman kelawan nadoman. Nadman kelawan nadoman. Ini namanya maf'ul mutlak ya. Nadom tu dorob tu dorban. Nah, itu dorban. Berarti masdar yang terbuat dari kalimat sebelumnya. Nadom tu ngarang sapa ingsun ha ing karosa nadman kelawan nadoman. Sipate nadoman badian kang nyar kang indah ya. Badian kang bagus. Edi itu bahasa bagus kata. Nak badian kang endah utawa edi badian kang indah bentuknya yang bagus. Muqtadi ini adalah hal. Muqtadi hale manut sapa ingsun.
hale wong kang manut sapa ingsun. Jadi nian karangan teh kuring teh mengikuti jalur yang sudah ada gitu. Muqtadi hale wong kang manut sapa ingsun oleh manut mau bil asli kelawan kitab asale. Naon kitab asalna? Kitab asalnya apa? Jurumiyah. Kata saya juga Amriti ini merupakan penjelasan dari Jurumiyah, cuman disusun dengan cara bentuk nadoman yang sangat indah sekali, walaupun kecil bentuknya tetapi halus. Makanya saya membuat karangan ini dengan cara tetap mengikuti dari asalnya, yaitu kitab Jurumiyah. Ya, muqtadi bil asli pitakribi oleh manut kelawan kitab asal pitakribi pi huruf JR, huruf yang mengejarkan pada kalimat isim. Pitakribi ing dalem marake kitab asal geus percis bae gitu. Nu ngaran Amri teh sarua aja ngaji Jurumiyah gitu. Ini mah cuman dinadomkeun, mendekati gitulah, maksudnya mendekati fi takribi ing dalam maraki kitab asal. Lil mubtadi kedua wong kang kawitan belajar. Lil mubtadi kedua wong kang ngawiti belajar. Lam adalah huruf JR masuk pada mubtadi yang lafad sebagai majrurnya lafad yang dibaca JR oleh lam. Sudah 2 bait ya. Coba kita analisis. Waw di situ adalah huruf apa? Waw yang itu yang wantafaat. Waw atau masuk kepada fi'il madi yang mabni fathah ya. Tidak memiliki kedudukan i'rab wantafaat. Kemudian lafad intafaat fi'il madi mabni fathah, huruf ta yang terdapat di situ ta apa namanya? Ta tanis sakinah ya, yang dibaca sukun. Wantafaat ya, wantafaat. Ajilatun kedudukannya sebagai fa'il, status i'rabnya apa? Fa'il itu apa i'rabnya? Dibaca rofa ya. Ciri rofanya dengan apa? Dengan doma. Kenapa dengan doma? Kenapa dengan doma? Karena isim mufrad ya. Ajilatun bi ilmiha, dengan ilmunya. Lafad bi ilmiha, lafad ilmi di majrur oleh huruf ba, status i'rabnya dibaca JR, tanda i'rabnya dengan kasroh terdapat pada huruf mim ya. Kemudian di situ menjadi jumlah idhofah terdiri dari mudhofnya apa? Ilmi, mudhof ilaihnya ini kita mengulang-ulang terus saja biar tenget terus ya. Ha di situ adalah merupakan dhamir apa namanya? Munfasil mutasil. Dhamir ha di situ ada dhamir apa? Muttasil, nyambung mutasil itu. Ha dengan lafad
ilmiahnya itu nyambung ya. Kemudian menjadi mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaih itu dibaca apa? Kalau mudhof ilaih dibaca apa? Dibaca JR. Halo. Kalimat isim itu ditandai pertama dengan JR kasroh ya, dengan JR. Kemudian yang menge-JR-kan itu tidak tidak hanya huruf JR saja ya. Fi, bi itu kan huruf JR namanya ya. Muridun kemasukan huruf JR, min bunyinya min, muridin. Madrasatun kemasukan huruf ila, bunyinya ila madrasatin ya. Kemudian sukun pasar kemasukan huruf min bunyinya min sukin, berarti itu namanya kalimat isim. Isim ditandai dengan huruf dengan lafaz yang dibaca JR. Tapi lafaz yang dibaca JR itu ada kalanya dengan huruf, salah satunya oleh huruf JR. Huruf JR itu ada berapa? Min, ila, an, ruba. Itu adalah mengejarkan kepada lafaz kalimat apa saja. Semua lafaz kalau sudah kemasukan huruf, otomatis lafaz itu dibaca JR ujungnya, huruf isimnya itu. Maka itu namanya kalimat isim. Jadi kalimat isim itu kalimat yang ditandai dengan kemasukan huruf JR. Ya, paham nggak? Halo? Ada berapa huruf JR? Coba sebutin. Min, ila, an. Ada berapa? 19. Itu dalam kitab Arba'in. Masih ingat? Gitu. Ya. Berarti itu adalah kalimat isim namanya. Jadi untuk membedakan dengan kalimat-kalimat yang lain, salah satunya bisa dibaca JR. Itu. Yang kedua, sebagai tanda kalimat isim itu, di samping bisa kemasukan huruf JR, juga dengan cara idopah. Idopah itu apa? Menggabungkan dua lafaz yang berbeda arti satu sama lain, digabungkan menjadi satu. Contohnya apa? Abdullahi, abdun hamba, Allah datiyah al-ma'bud, zat yang disembah ya. Kemudian lafaz abdun dan Allah dijadikan seorang nama, Abdullahi. Maka lafdul jalalah, lafaz Allah dibaca JR, namanya adalah mudhof ilaih. Jadi mudhof ilaih itu lafaz yang dibaca JR oleh mudhof. Ada mudhof dan ada mudhof ilaih. Contoh di sini bi'ilmiha, ada lafaz namanya ilmun. Ilmun itu adalah pengetahuan, ilmu. Kemudian lafaz ilmun kemasukan huruf JR.
Jadi bunyinya biilmin dengan ilmu. Ya. Oh, lafaz ilmun itu berarti kalimat isim. Paham? Kemudian dikuatkan lagi, diberikan masukan yaitu domir. Domirnya ha. Kenapa? Karena lafaz yang sebelumnya, yang sesudahnya itu ada kurosatan. Kurosatan itu mu'anas berarti menunjukkan makna perempuan. Maka domirnya adalah perempuan. Ha. Tidak bi ilmihi. Hi kan laki-laki domirnya. Kalau ha karosatan berarti menunjukkan makna mu'anas. Bi ilmiha dengan ilmunya kurosah. Lembaran ini namanya nadoman amriti. Paham ya? Kecepatan nggak penerangan saya? Cepat. Jelas nggak? Perempuan dapat dipahami ya nggak? Jadi perempuan, ada kalimat itu ada kalimat isim, fiil, huruf. Nah, untuk membedakan satu kalimat dengan kalimat yang lainnya, kalau kalimat isim ditandai dengan salah satunya adalah oleh huruf JR. Oleh huruf yang mengejarkan. Nah, huruf yang mengejarkan itu ada 19. Ya, berarti yang 19 itu mengejarkan kepada lafaz yang disebut dengan majrur. Ari majrur teh artinya lafaz yang dibaca JR. Paham? Perempuan? Paham. Contohnya lafaz ilmun. Lafaz ilmun kemasukan huruf ba, yaitu bi ilmin. Tidak bi ilmun lagi. Paham? Bi ilmun. Sekarang jadi bi ilmin. Lah kemudian di mudhof ilaihkan lagi, mendatangkan lafaz domir, yaitu ha. Ya, ha. Jadi bi ilmiha. Kenapa nadoman pakai domir mu'anas? Karena setelahnya itu ada karosatan, latifatan, sahiroh, gitu ya. Itu namanya lafaznya mu'anas. Coba lamun karosan, ya, karosan, karos, pisan, karosan, kamu dakar namanya, laki-laki. Karosan, latifan, sahiron, berarti nanti bi ilmihi, enggak hak lagi. Paham? Karena sebelumnya itu karosatan. Paham nah? Paham, oke. Lafaz yang kedua yaitu kalimat isim ditandai dengan caranya adanya mudhof ilaih, idhofah. Berarti yang namanya mudhof dan mudhof ilaih itu, mudhof ilaihnya dibaca JR oleh mudhof. Contohnya apa? Tolong bikinkan kalimat idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Apa coba? Ayo kembangkan. Rabbil Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin. Iya, itu namanya jumlah idhofah, menggabungkan lafaz rabb dengan alamin. Ya. Nah, lafaz alamin dibaca JR oleh rabb. Rabbil alamin. Betul. Saya lagi. Alhamdu utawi sekabehane puji iku lillah, itu mah bukan jumlah idhofah namanya. Terdiri dari mubtada dan khobar. Alhamdu mubtada, lillahi khobar. Nancing. Perempuan bikinkan.
Apa? Ah? Apa? Pengen dari perempuan, maksudnya paham tuh dia perempuan. Paham? Apa? Hah? Jami'u? Jami? Jami dukuri kali itu membuat apa jamu dan dukuri. Jamu apa artinya? Kumpul. Dukuri dakar laki-laki. Kumpulan laki-laki jamu dukuri. Namanya menggabungkan kata-kata dengan kata lainnya. Tapi nanti mudah belajar ini baca saja pasti. Nah, berarti kita mengajarkan itu satu huruf J, yang kedua huruf H. Yang mengajarkan apa itu? Ada huruf, ada huruf. Kedua, ketiga, yang menjadi tabi'iyah, tabi yang mengikuti apa? Lafaz yang mengikuti apa? Ada 4. Oh, riwayat Imam. Naat atau tidak. Contohnya apa yang menjadi naat? Maratu. Maratu saya ingat. Ya. Bigulamin. Kenapa nih? Karena masalah gue. Bigulamin. Ketemu kawan, punya kawan, hamba saya. Min. Gulam dibaca jelek oleh huruf ba. Bigulamin. Zaidin. Kenapa Zaidin? Karena mudah pilih. Pada sana gulam Zaid. Ya. Bigulami oleh ba. Zaidin oleh gulam. Ya. Lafaz Zaidin dibaca oleh gulam. Kenapa? Karena gulam dokat. Gulam Zaidin asalnya. Gulam Zaidin. Cuma kok kenapa enggak gulamu? Karena kemasukan huruf J jadi digulami Zaidin. Terus struktur dalam bahasa Arab. Kemudian al-fadilu lali. Kami maratu saya liwat bigulami kelawan ketemu gulam. Bigulami kelawan ketemu gulam Zaidin kelawan ketemu gulam Zaid. Jadi si gulamnya milik si Zaid. Nah, pembantu ini adalah miliknya si Zaid. Gulam Zaid. Saya ketemu pembantunya si Zaid. Sifatnya anuma sisi gulamnya alfa bi li dan lu. Nah, walaupun tidak ada tanda apa, tetapi karena kita sudah memahami tentang jumlah idofa, maka ini baca alfa bi kan bukan. Jadi ada berapa? Ada berapa? Ciri-ciri kalimat isim ada berapa? Ayat 3, 1. Kemasukan huruf Z. Yang kedua, jadi mudah pilih. Yang ketiga,
Jadi tabir lafaz yang mengikuti. Ada berapa lafaz yang mengikuti? Maksudnya dalam segi i'rab, ya dalam segi i'rab ya. Ada 4. 1 na'at atau badal. Gitu. Jadi lamun opat mah ya, nu opat lamun jadi na'at atau jadi na'at atau diatofkan atau taufid menguatkan atau badal jadi pengganti. Ini yang 4 untuk i'rabnya mengikuti lafaz yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya dibaca rofa, otomatis na'at pun dibaca rofa. Contoh, ja'a zaidun dun. Karena jadi fi'il fa'il. Saya sering bilang, setiap ada fi'il ada fi'il. Makanya yang namanya fa'il di sini yang dibaca rofa, ja'a zaidun. Lah kemudian didatangi na'at. Na'at itu yang menyifati. Lamun yang menyifati berarti ada yang disifati. Ada yang disifati. Namun sifat saat sudah disifati al-kalimanimu. Karena sifat itu mengikuti mausuf yang dibaca rofa karena dari fa'il, maka al-kalimu pun dibaca rofa kalimu. Paham? Harus beberapa kali pakai bicara demikian pula dengan atau zaidun al-kalimu wasobira ruri. Kenapa tadi dilakukan sobiru? Itu bawah itu ya. Wasobiru jengeti gitu. Kemudian namanya takut berarti badal kalau itu abu tidak abah abu umair yo bapaknya umair gitu. Itu namanya badal. Ya, badal itu karena ini yang dibaca rofa, jadi ini yang dibaca rofa maka rofa juga. Abu amri, tidak abi, tidak abah, abu, paham? Naat atau pakai. Lalu dibaca jer, berarti nanti di sini harus dibaca jer semua. Lalu maka semuanya. Nah, ro'aitu jajan al-mabi wah ya itu ada 3 ciri-ciri kalimat isim ada 3. 1 kemasukan huruf jair. Yang 2 dan 3 tabi lil matbu na'at atau tabi lafaz yang mengikuti, matbu pada yang lafaz yang diikuti. Berarti tabi lil matbu namanya. Ingatin. Tabi lil matbu yang mengikuti pada lafaz yang diikuti. Namanya tabi lil matbu. Gitu. Kita dua bait aja ngajinya ini. Ya. Apa bunyinya? 2 bait tadi apa bunyinya? Wantafaat ajilatun terus nah tak itu
Paham ya? Coba baca barang Jawanya. Udah. Dari nadoman ke-12 13 ini menjelaskan bahwa Kiai Musonib siapa namanya? Syekh Syarifuddin Al-Amriti. Syekh Syarifuddin Al-Amriti. Ini menunjukkan beliau tawadu, rendah apa namanya? Rendah hati, ulah rendah diri kade. Ya, hatinya itu lembut, sekaligus memotivasi beliau sendiri. Beliau itu menjelaskan bahwa banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmunya ini. Walaupun kita melihat kecil ukurannya, kan berbentuk nadoman aja, simpel. Tapi penjelasannya luas. Ya. Artinya dari segi fisik, nadoman ini secara fisik sangat ringkas dan tipis. Latif. Ya. Latifin hajmiha, bentuk hajmiha itu. Hajmiha. Tapi di dalamnya itu terkandung keberkahan dan ilmu yang luas. Buktinya tadi aja dijelasin begitu. Sangat lebar sekali sebetulnya dalamnya. Apalagi kalau kita terus mau mengkaji, mengamati tentang bentuk. Jadi menegaskan metodologi penulisannya itu, saya menadomkan dengan nadoman yang baru yang mengikuti kitab asalnya. Kitab asalnya Pak? Jurmiyah. Dalam memudahkan bagi pelajar. Artinya karya ini digubah dengan struktur puisi baharojaz, ya, yang indah mudah dihafal. Lamun ngapalkeun, tapi kalau tidak menghafalkan masih sulit terus. Makanya sistem kita belajarnya, mari untuk saling menyetorkan satu sama lain, saling menyetorkan, karena nggak bisa setor ke saya langsung. Nanti saya cek aja nanti kalau sudah selesai. Ya, kitab asalnya kitab Jurmiyah dengan tujuan untuk mempermudah bagi kita sebagai pemula untuk belajar gramatika Arab. Gitu. Paham ya? Paham? Sudah begitu. Ini sebetulnya enak dibaca ini. Tulisan saya enak dibaca untuk dibaca tapi bisa dipahami. Maksudnya materinya ini banyak nih untuk disampaikan, tetapi kita singkat aja, kita berbagi waktu dengan kajian yang berikutnya yaitu kitab Alfiyah. Nah sekarang tugasnya menyetorkan dulu lah, setoran satu sama lain, ya. Nanti ada di antara kalian untuk menjelaskan wantafaat ajilatun bi ilmiha seperti yang kemarin. Yuk.
menyetorkan minimal 2 nadoman tadi dari syukur-syukur dari awal. 2 nadoman aja, 2 nadoman sok. Tapi berikut penjelasannya. Wantafaat ajilatun bi ilmiha matarahu min latifin ajmiha nadam tuha nadman badi an muqtadi bil asli fit takribi lil mubtadi. Nah, sok. Satu, menyetorkan hafalan 2 nadoman, yang kedua sama penjelasannya. Saling menyetorkan, saling berhadapan. Yuk, mulai. Untuk supaya keterbiasaan. Berdiri di situ. Kayak gitu. Harus ada keberanian kok. Dibaca dulu nadomannya, terus logotan Jawa sama menjelaskan. Iya. Pak. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wantafaat dan bismillah manfaat sopo ajilatun sopo ode ilmiha kelawan ilmu yang karosan makna serta nyata perkara tarahu kang ningali sopo siroi mas yang tadi tadi barang kang harus ujungnya untuk bentuk karosan malum tuha kang wis awiti nadoman di karosan nadman kelawan nadoman badian kang bagus muqtadi nalai manut sopo ikut bil asli kelawan kitab asale di takdirihi dalam paragraf kitab asal lil muqtadi kedua wong kang mau belajar. Terus dengan penjelasannya. Wantafaat ajilatun ilmiah, dan semoga memberikan manfaat kepada banyak orang dengan ilmunya. Ma'atarohu min al-ilmina, disertai dengan sesuatu yang kamu lihat dari sesuatu yang bagus bentuknya. Nadon Tuhan abadian muqtadi, ya nadon yang telah dari Nadom tua teh geus nganadomkeun urang cek Ibu Sabi teh cek kata-kata pengarang tuh. Saya sudah membentuk nadoman gitu. dari Membuat nadoman gitu. Maksudnya dari nadoman yang telah terlewat dengan nadoman yang bagus, dari nadoman yang bagus dan ya? Hah? Manut itu mengikuti lil muqtadi, manut mengikuti dan manggalian muqtadi dengan nadoman yang bagus mengikuti bil asli fi tartibi muqtadi kepada kitab asalnya yaitu kitab dunia fi tartibi dengan mirip mendekati takribi itu mendekati dengan kitab Jurmiyah. dengan mendekati kitab dunia fil muqtadi kepada orang yang akan memulai belajar. Bukan kepada, ya boleh juga untuk orang yang baru belajar. Lil muqtadi untuk orang yang akan memulai belajar. Mulai belajar. Jadi kata musonif berkata, semoga nadoman kitab ini bermanfaat bagi banyak orang dengan ilmunya, dengan bentuknya yang halus dan juga yang bagus, dengan nadoman yang telah terlewatkan, dengan nadoman yang mengikuti kepada kitab asalnya yaitu kitab dunia, dan yang mirip dengan kitab dunia
Ya begitu. Ya tepuk tangan ya. Oke. Oke, makasih. Oh. Mana perempuan? Perwakilannya mana perempuan? Gak usah pakai speaker nggak apa-apa. Sok. Oh. Oh, nggak apa sok itu ada di muka. Bebas baru penting mah. Daek ngajelaskeun bae. Hah? Boleh. Tapi nggak kedengaran suaranya yang mah. Manfaat lanwis ngalap manfaat ajalatun sopo wong kang agung bi'ilmiha kelawan ilmune karosah ma'alma sartana perkara tarohu kang ningali sopo siro ikmah min latifin saking barang kang halus hajmiha bentuke karosah Nadomtuha kang wis nganggit ingsun ha ing karosah nadman kelawan nadoman badiaan kang indah muketadi hale wong kang manut sapa ingsun bil asli kelawan kitab asale pita karebihi ing dalam marake kitab asal bil mubtadi kaduwe wong kang ngawiti belajar Ontafaas ajalatun bi'ilmiha. Jadi kiai musonif kitab ini berkata semoga orang-orang yang belajar kitab ini dapat membawa manfaat dengan ilmu-ilmu karosa yaitu kitab inti ini. Ma'ama tarahu milatifin hajmiha disertai dengan kamu melihat sesuatu yang halus bentuknya. Nadomtuha nadman badi al-muqtadi saya berinisiatif menyusun nadoman yang indah yaitu yang mengikuti bil asli kitab peribihi bil tadi yaitu mengikuti kitab asalnya yaitu Jomiyah di dalamnya itu mendekati kitab asalnya dalam kitab peribihi ini mengikuti kitab asalnya yaitu Jomiyah untuk memudahkan orang-orang yang baru memulai belajar. Bagus padahal kenapa nggak pakai mic biar kedengaran yang lainnya. Udah gitu maksudnya. Ya, lain-kali pakai mic biar jelas yang kain. Ada lagi. Pokoknya setiap pertemuan harus ada yang mempresentasikan, paham? Untuk terus belajar. Gitu. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Rabing pana bima alam kana